Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina. Summa liwalidayna khususan limuallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Sanian yang kedua dari 3 sebab-sebab boleh tayamum. Lalu bahwa boleh tayamum itu ada 3 sebab. Pertama, faqdul ma, ketiadaan air. Itu sudah kita bahas yang lalu. Yang kedua, wal marad. Sebabnya maka boleh kita bertayamum itu karena sakit. Wa ahkamut tayamum halal marad. Salah satu hukum-hukum bertayamum pada keadaan sakit ada 3 hukum. Yang pertama, wajib bertayamum. Dalam kondisi sakit itu wajib tayamum. Kapan itu? Idza kana yakhaful halaka min isti'malil ma'. Apabila takut binasa manakala ia menggunakan air. Jadi kalau seorang sakit umpama maksa dia pakai air, jadi akhirnya dikhawatirkan jadi binasa, mati. Maksa dia, nggak boleh. Ada riwayat hadis menyebutkan seorang laki-laki terjatuh dia dari kendaraannya lalu luka. Kemudian dia maksa pakai air. Kalau kita mungkin tak infeksi segala macam, akhirnya mati. Lalu Nabi marah, kenapa? Kok maksa harus pakai air padahal dia menjadi binasa gitu. Nah, bukankah dikasih Allah keringanan, boleh tayamum, kenapa maksa harus menggunakan air yang mengakibatkan jadi binasa? Nah, maka ketika ini dikhawatirkan, wajib dia bertayamum. Jangan dipaksa pakai air. Pakai air itu malah berdosa. Kalau air itu kena ke luka yang bisa menjadikan dia binasa, bisa mati lah. Maka pakai tayamum, bertayamum ketika itu hukumnya wajib. Maksa pakai air hukumnya haram, kan gitu ya. Kalau wajib tayamum berarti pakai air haram, dosa. Yang kedua, mubah. Tayamumnya itu dibolehkan saja. Umpama pun dipakai air, ya nggak apa-apa sih, nggak berdosa juga. Tapi umpama dia nggak pakai air, lantas dia tayamum, ya boleh-boleh aja, nggak masalah juga. Itu makna mubah. Kapan itu tayamumnya mubah?
idza kana yakhafu mahdzurat tayammum. Ai mahdzurat tayammum. Mahdzur sama itu. Apabila dia khawatir akan terjadi sesuatu yang berbahaya, cuman tidak fatal, tidak sampai fatal. Umpama pun dia pakai air, nggak sampai fatal juga. Macam tadi kan mati, fatal itu. Ini nggak sampai, cuman ada kekhawatiran saja. Yang khawatirnya nggak fatal. Apa umpama khawatirnya itu? Wahwa ziyadatul marad. Nah, kekhawatirannya itu adalah bertambah sakitnya. Enggak bakalan mati, cuman sakitnya tambah parah. Sampai mati. Wah. Nah, kalau seperti ini bolehlah dia tayamum. Enggak wajib tapi boleh. Au butu'us syifa, atau sembuhnya lambat, tambah lama gitu. Tanya kalau enggak kena air, ya kering, seminggu insya Allah adatnya baik. Tapi karena bolak-balik sih kena air aja, maulah sebulan baru baik ini, berarti kan tambah lama proses sembuhnya. Ya udah, kalau khawatir akan sembuhnya bertambah lambat, bolehlah ditayamum, enggak usah digunakan air itu. Au hudusu syai'in fahishin fi udwin zahirin, atau terjadi sesuatu cacat yang keji pada anggota yang zahir. Umpama ini cacar, kalau kena air ya di badan itu adalah peninggalannya. Nah, ini kan peninggalan itu kan bikin jelek gitu. Itu di anggota zahir pula. Kalau di badan-badan sini udahlah nggak nampak. Ini nggak di muka gitu. Ya ngurangi cantik lah kalau perempuan, ngurangi ganteng kalau laki-laki. Nah apa itu kok ini nih? Ya kecacar dulu. Ya itu syai'in fahish namanya. Nah kalau ada khawatir ini kan nggak sampai bikin mati itu. Cuman ya kan nggak enak juga dipandang bekasnya itu. Dia soalnya di bagian luar, anggota luar ya. Nah ini bolehlah, nggak harus maksa pakai air, boleh dia langsung tayamum, boleh, nggak apa-apa. Nggak wajib sih tayamum tapi boleh. Au faqdu manfaati udwin, atau ketiadaan manfaat anggota. Nah, bisa terpotong, kehilangan manfaat anggota. Jadi anggotanya aturannya lengkap jadi nggak lengkap, tapi kan nggak sampai mati. Boleh tayamum, udah boleh. Nggak, tapi nggak sampai wajib tayamumnya, boleh. Yang ketiga, tayamumnya hukumnya haram. Berarti kalau dia tayamum berdosa, wajib pakai air. Nah, gitu, wajib pakai air. Kapan itu? Idza kanal marad khafifan. Apabila sakitnya ringan-ringan aja nya. Luka-luka dikit aja, ya pedih-pedih ada. Tapi masih dalam kondisi bisalah ditanggung. Makanya dia cengeng kali. Karena ada orang cemen ya. Nah, jadi udah tayamum aja laku. Enggak boleh. Kalau tayamum nggak sah itu tayamumnya, haram itu. Kenapa? Karena sakitnya khafifan, ringannya, bukan berat-berat kali. La yadurruhu isti'malul ma. Kalaupun dia pakai air itu tidak sampai memudratkan dia, nggak sampai membinasakan dia, nggak sampai bikin sakitnya tambah parah, nggak sampai bikin sakitnya lama sembuh, nggak sampai meninggalkan cacat pada anggota zahir, enggak. Apalagi sampai manfaat anggotanya jadi hilang, enggak. Cuma nahan pedih sikit aja. Ini luka motong-motong terus kena, aduh berdarah. Ini kalau berdarah gini kasihan saplas. Mau wudu macam mana? Buka enggak? Ya.
Bukanlah, orang sakit sedikit aja nya. Ya pedih ya pastilah, namanya luka kena air pasti pedih. Tapi pedihnya itu masih bisa ditanggung. Cuman karena dia cemen, perasaan dia udah sakit kali gitu. Padahal enggak sakit. Sakit dikit lah. Ini wajib buka, nggak usah tayamum, pakai air aja. Masalah, idza kana fihi marad, apabila ada pada seseorang itu penyakit, walakin syakka, akan tetapi dia ragu, hal yadurruhul ma'u amla, apakah kalau dia pakai air itu bisa memudaratkan dia apa enggak. Kalau dia pakai air ini kira-kira sakitnya tambah parah atau tidak. Nah, dia ragu. Apa sembuhnya tambah lama? Nah, nggak tahu juga dia, ragu-ragu. Apakah bisa menimbulkan cacat pada anggota zahir? Nggak tahu juga dia, sehingga dia ragu. Apakah sampai bisa manfaat anggotanya jadi hilang, terpotong misalnya? Oh, nggak juga lah, nggak tahu juga dia, ragu. Nah, di kondisi dia ragu seperti ini, fahal yajuzu lahu tayammum, boleh enggak dia tayamum? Nah, ragu dia. Kalau memang tahu dia, iyalah ini kalau pakai air biasanya tambah parah ini sakitnya ini. Apa namanya, lukanya apa namanya? Jadi benyek-benyek itu, jadi tambah melebar gitu. Atau sembuhnya tambah lama, atau bahkan bisa menimbulkan luka, bekas luka cacat yang di anggota zahir ini. Nah, kalau tahu pasti, ya boleh tayamum. Ini enggak juga kemungkinan ya yang dikhawatirkan itu terjadi. Kemungkinan juga enggak juga. Maka dia ragu. Di kondisi ragu boleh enggak dia bertayamum? Jawabnya inda Ibni Hajar, menurut Syekh Ibnu Hajar, yajuzu lahu tayamum. Di kondisi ragu tadi boleh dia tayamum. Tapi wa indar Romli, menurut Imam Romli, la yajuzu lahu tayamum, enggak boleh dia tayamum. Orang yang dikhawatirkan kan masih diragukan, enggak pasti juga. Nah, karena masih diragukan ya enggak boleh dia tayamum, karena asalnya wajib pakai air. Asalnya wajib pakai air, diragukan pakai air bisa berbahaya, tapi enggak pasti kan? Enggak. Kalau enggak pasti, ambil yang enggak pasti, ambil yang pasti. Yang pasti wajib pakai air. Enggak pasti bolehnya tayamum. Kalau itu tayamumnya enggak boleh. Karena enggak pasti bolehnya. Sementara pakai air pasti wajib. Maka ambil yang pasti wajib, buang yang enggak pasti berbahaya. Itu Imam Romli. Tapi Syekh Ibnu Hajar boleh. Masih khawatir aja udah boleh. Enggak mesti nunggu terjadi. Khawatir terjadi itu pun sudah membolehkan tayamum. Maka fala budda indahu min ikhbari tabibin siqah. Kalau menurut Imam Romli baru boleh kita tayamum, enggak usah pakai air. Kalau kita ragu, mesti kita rujuk ke dokter atau ke orang ahli menilai penyakit kita ini. Kira-kira menurut dia ahli dan siqah. Siqah itu bisa dipercaya beritanya. Informasinya itu bisa dipercaya, jujur orang. Di samping jujur, memang dia ahli. Dokter misalnya. Ini dok, kira-kira kalau saya pakai air dok, maksa, ini kira-kira berbahaya nggak dok dengan kondisi sakit saya yang seperti ini? Saya nggak tahu, kalau ini mastikannya nggak tahu, maka saya ini konfirmasi lah, minta pemberitaan yang ahli gitu menilai penyakit saya. Kata dokter, udah bisa ini. Karena memang nggak pasti, tapi 90% dikhawatirkan akan terjadi yang dikhawatirkan itu. 90% dong. Iya. 90% berarti
kayaknya diamalin lah ini. Iya memang itu, nggak usah pakai air lah, tayamum aja kata boleh tayamum. Karena sudah dapat informasi dari orang yang ahli di bidang penyakit itu dan dia sikoh. Nah, hati sikoh itu bisa dipercaya lah. Tapi kalau kata dokter, Allah nggak apa-apa lah, nanti tambah lama dok semuanya, nggak apa-apa nih, apalagi saya kasih obat nih, nah nggak apa-apa itu, tar aja kering itu nggak apa-apa, kena air apa-apa. Oh ya udah, kalau kata dokternya nggak apa-apa kena air, ya wajib lah pakai air, nggak boleh tayamum. Oh, iya. Cuman ini kan syarat tayamum nggak boleh ada najis seperti itu kan. Ini darurat lah. Iya. Ya udah, kalau pakai air berbahaya, bisa mati. Sementara kalau tayamum di anggota tubuhnya ada najis. Sementara syarat tayamum harus suci dari najis. Itu maksudnya kan? Ini dah bisa dibilang darurat lah. Timbang tidak sama sekali, timbang tidak wudu, tidak tayamum, bikinlah tayamum karena darurat. Tapi tetap nanti kalau sembuh diganti sembahyang. Seganti terganti. Jadi jangan ditinggalkan semua. Pakai aja, apa. Yang 3 tadi. Oh, kalau wajib sama mubah sah. Yang haram itu nggak sah. Ya. Yang haram nggak sah. Nah, makanya haram dia. Jadi nggak setiap yang sakit boleh tayamum. Nah, ya. Kenapa haram dia? Karena nggak sah. Akibat nggak sah dikerjakan, nanti sholatnya juga kan bermasalah. Nah, sholat masalah. Apa hukumnya sholat di kondisi tayamum yang nggak sah? Kan haram. Salisan yang ketiga, al-ihtiyaju ilaihi, adanya air tapi dihukumkan nggak ada. Loh kok bisa begitu? Karena dia berhajat kepada air itu. Untuk apa hajat dia untuk ke air itu? Li'atsyin, karena haus. Siapa yang haus? Hayawanin muhtaram, hewan yang dihormati. Manusia itu hayawanun natik, hewan yang bisa berpikir. Jadi kita bisa berpikir. Kalau hewan yang itu bukan nggak bisa berpikir, nah, maka kita juga kategori hewan, tapi bedanya kita hewan natik, hewan yang bisa berpikir. Makanya kalau manusia sudah nggak bisa berpikir, ya cuman beda bentuk badan aja lah sama hewan. Ya kalau akalnya rusak, ya udah, cuman beda bentuk badan aja, selebihnya sama semua. Nah, tapi kalau masih kita bisa berpikir, ya bentuknya beda, kemudian ya fungsi akalnya yang berbeda. Makanya kita lebih mulia daripada hewan. Kenapa kok lebih mulia? Karena ada akal tadi. Nah, hewan ini ada yang muhtaram, ada yang tidak muhtaram. Yang dihormati, maksud dihormati itu nyawanya itu dipertimbangkan, nyawanya itu diselamatkan, itu maksud muhtaram itu di situ. Tapi kalau nyawanya nggak perlu diselamatkan, berarti dia nggak muhtaram, nggak dihargai nyawanya. Jadi dianggap dia macam tak ada gitu. Ada dia dianggap nggak ada. Maka kalau umpama dia mati umpamanya gara-gara nggak dapat air, nggak apa-apa, kita nggak berdosa, nggak ngasih dia air.
karena nyawa dia itu tidak dihargai. Tapi kalau nyawanya itu dihargai, umpama dia haus, kemudian kita nggak kasih dia air, malah kita pakai untuk wudhu, berdosa kita. Kita berdosa. Kenapa kita berdosa? Kita biarkan nyawa sesuatu yang dihargai, sementara kita pakai air itu, padahal nggak pakai air itu pun bisa dengan cara tayamum. Air itu kasihkan sama dia, karena nyawanya itu dihargai. Nah, jadi untuk hausnya hewan yang nyawanya dihargai, boleh kita nggak usah pakai air itu untuk wudhu, cukup kita tayamum saja, boleh. Mengingat karena air itu dibutuhkan oleh hewan yang dihormati. Dihormati itu dihargai, nyawanya itu dihargai. Mana-mana itu hewan yang dihargai nyawanya? Ya al-hayawanul muhtaram, hewan yang dihargai itu, yang dihormati. Walladzi yahrumu qatluh, yang haram membunuhnya. Siapa-siapa yang haram dibunuh berarti nyawanya dihargai, berarti muhtaram. Wal hayawanu ghairul muhtaram, kebalikannya hewan yang tidak dihormati, walladzi yajuzu qatluh, yang boleh membunuhnya. Kita bunuh boleh dia. Karena kita bunuh dia boleh, maka nyawa dia nggak dihormati, nggak dihargai. Mati pun dia biarin aja. Kasihan kita, soalnya air ada. Iya, kalau kasihan kasih boleh. Tapi umpama dibiarkan dia sampai akhirnya dia mati, nggak berdosa kita. Kenapa? Karena dia tidak dihormati. Ada berapa itu? Wahwa sittah, ada 6. Yang enggak dihormati, yang boleh dibunuh itu 6. Pertama, tarikus sholah, orang yang ninggalin sholat. Idza tarakaha juhudan au kasalan, apabila dia meninggalkan karena juhud. Juhud itu engkar wajibnya. Enggak ada tuh sholat wajib. Orang Islam wajib loh Pak sholat. Enggak, saya tak wajib. Nah, kalau itu udah jelaslah meninggalkan sholat, ingkar wajibnya, kafir. Nah, orang kafir yang kayak gini nggak perlu dihargai nyawanya. Umpama kita ada air, Pak minta air itu, nggak mau untuk aku wudhu, nanti saya mati Pak, nggak minum, biarin. Mati betul, nggak berdosa kita, nggak berdosa kita. Kenapa kita nggak berdosa? Nggak ngasih dia minum, karena sebetulnya dia pun seharusnya nyawanya dah melayang ini. Karena murtad itu, ingkar wajibnya sholat itu kan murtad. Murtad itu wajib tobat, syahadat, ditarik balik itu. Cakap-cakap dia yang bilang sholat gak wajib dan sebagainya, tarik balik. Syahadat, ucapan yang membuat dia kafir itu ditarik balik. Bahwa sesungguhnya sholat itu wajib. Saya yang lalu salah bilang sholat itu gak wajib. Mesti gitu. Gak cukup syahadat aja, sementara di hati dia tetap meyakini sholat gak wajib. Ya sama aja, syahadat dia dibatalkan dengan keyakinannya itu. Makanya harus syahadat. Syahadat ya, ditarik balik cakap dia. Sholat itu hukumnya wajib. Gitu. Tarik boleh. Atau karena malas. Kalau karena malas nggak sampai kafir, cuman fasik. Fasik sama kafir ya khawatirnya cuma iper-iperan aja. Fasik itu nggak kekal dalam neraka, tapi masuk neraka juga kalau nggak diampuni Allah. Cuman nggak kekal, itu aja bedanya. Nggak kekal. Kalau kafir ingkar ya kekal. Tapi kalau karena malas, tapi masih meyakini sholat itu wajib, ini nggak sampai kafir, fasik namanya. Biar fasik, biar kafir, wajib taubat.
maka ditangkap. Yang nggak sholat itu ditangkap. Iya. Ada razia sholat, nggak tangkap. Siapa yang nangkap? Ya atas nama undang-undang lah. Polisi pun nggak berani nangkap kalau nggak ada dasar undang-undangnya kan. Mesti ada. Jadi polisi pun enak nangkapnya. Kita nggak ada undang-undang nangkap yang nggak sholat ya. Nggak ada ya? Ada? Nggak ada. Setelah Tamrin nanti jadi presiden, diusulkan kan ke anggota dewan. Mudah-mudahan anggota dewannya pun mirip-mirip juga kayak Tamrin kan, setuju bikin. Kan yang bikin undang-undang kan pemerintah sama anggota dewan. Pemerintah menganjurkan rancangan undang-undangnya digodok di anggota dewan. Pro kontra lah, debat lah orang tuh kan. Akhirnya umpama lebih banyak yang setuju digodok, poin-poinnya lah dirumuskan lebih mantap lagi. Akhirnya diundangkan. Wah, berlakulah undang-undang bahwa nggak sholat bagi umat Islam itu sebuah pelanggaran terhadap undang-undang. Hukumannya kalau dia nggak mau tobat dihukum mati. Nah, hukum Islamnya gitu, dipenggal lehernya, nggak sholat, ya hukuman mati. Tapi disuruh tobat dulu. Kalau mau dia tobat, ya udah lepasin. Tapi kalau nggak mau tobat, penggal lehernya. Itu hukum Islamnya begitu. Nah, ini nggak sholat. Waktu bepergian sama dengan kita. Dia kehabisan air, haus. Kita ada air. Bisalah untuk stok wudhu bisa. Pak minta airnya Pak. Kau aja nggak sholat. Taubatlah kau dulu. Istighfar, minta ampun. Habis itu berjanji mau sembahyang. Kalau mau kau nggak apa-apa. Aku kasih, biar aja aku tayamum nggak apa-apa. Tapi kalau kau nggak mau, ya bagus untuk wudhu sama aku lah. Nggak mau, ya nggak mau dah aku wudhu. Matilah aku, biarin. Memang kalau berlaku undang-undang memang kau udah mati kau duluan. Ya, hukumnya kan dipenggal tadi lehernya. Kalau undang-undang itu berjalan. Ya, ini karena nggak ada undang-undang kayak gitu, ya udah. Layaknya memang dia layak mati. Makanya tadi boleh dibunuh tadi kan itu. Kenapa? Karena nggak dihormati nyawanya. Boleh dibunuh. Tapi yang bunuh jangan kita. Atas nama undang-undang, ya disuruh tobat dulu, berjanji jangan ninggalin sholat lagi, sholatnya diqodoin. Bersedia, dah lepasin. Enggak, penggal. Sama juga yang ingkar wajibnya, nasihati juga supaya syahadat dia balik, ditarik keyakinannya yang salah tuh. Enggak mau, penggal juga. Nah, cuman bedanya kalau ini dipenggal mati, yang enggak sholat tapi masih ngaku wajib sholat, mati juga, dipenggal juga. Yang masih ngaku wajib sholat, nah itu masih Islam. Masih Islam. Jadi wajiblah dilaksanakan fardu kifayah yang 4. Ya. Tapi kalau yang ingkar wajibnya dia murtad. Matinya mati murtad. Nah, karena dia mati murtad, enggak wajib kita menyelenggarakan fardu kifayah. Mau dibiarkan aja busuk-busuk itu aja enggak berdosa. Enggak berdosa. Umpama dimakan anjing pun dia umpamanya di hutan tuh enggak berdosa gitu. Kenapa? Karena memang nyawanya tidak dihormati. Ditambah lagi dia murtad. Nah, suruh syahadat enggak mau. Nah, enggak ada kewajiban kita menyelenggarakan fardu kifayah. Tapi kalau dia karena malas, nah itu fasik, enggak sholatnya fasik. Ya masih, kalau dia mati masih wajib. Nah, masih wajib kita menyelenggarakan fardu kifayahnya. Urusan dia enggak sholat itu urusan dia sama Tuhan. Nah, hukum di dunia sudah diberlakukan. Oke.
nggak dilaksanakan praktik kafir dia. Oh iya, kalau umpama ditaruhkan asam kumbang lalu dimakan buah ya nggak berdosa gitulah. Cuman kalau kita di sini dianggap melanggar undang-undang itu, melanggar HAM. Ini kan kita cerita hukum ke Tuhannya ini, berdosa nggak kita ke Tuhan? Enggak. Cuman kalau atas nama negara ya kita salah. Itu dianggap melanggar undang-undang, itu bisa diperkarakan itu. HAM ya kena itu. Ya udahlah, karena negara kita kan tidak menjalankan hukum undang-undang syariat Islam, ya janganlah ditaruh di sana dimakan buaya, nggak boleh. Sama artinya kita membinasakan diri kita juga. Di mana binasanya? Ya ketangkep kan jadi binasa kita, terkurung di penjara. Ya jangan dibikin, jangan. Ini kan kita cerita ke Tuhannya ini. Cerita ke Tuhan di akhirat nanti kayak mana, apa diperkarakan Allah tindakan kita itu enggak. Cuman jasad orang kafir ini mati dia, enggak ada dilakukan oleh orang kafir penyelenggaraannya. Umpamanya orang kafir pun enggak mau menyelenggarakannya, sementara dia di situ busuk-busuk, ini jadi bermasalah sama kita. Maka demi untuk kepentingan kita bukan kepentingan dia, ya udahlah kita kuburkanlah dia. Cuman jangan dikuburkan di kuburan umat Islam. Itu aja nggak boleh. Yang kafir jangan disatui kuburannya sama kuburan umat Islam. Di manalah mau dikubur lah. Intinya ya kalau nggak dikubur bermasalah sama kita. Ya baunya itu jadi penyakit kan. Nggak mungkin juga kita buang di lubang sampah kayak sampah itu. Pastinya orang marah. Umpamanya lah ada pembuangan sampah misalnya itu, dibuang situ, gempar nggak tuh? Ya gempar. Siapa yang buang? Tuh Pak Wedi katanya. Wah, udahlah. Iya, datanglah polisi terus. Kenapa di situ? Bisa dituduh jangan-jangan pembunuhan. Ada tindak pidana ini. Walaupun ternyata diusut penyusut enggak rupanya. Ini aku jumpa di jalan nih, aku tengok ada palang salibnya, ya udahlah campakkan aja lah ke itu pembuangan sampah. Oh nggak boleh kayak gitu Pak, kemanusiaan nih, kemanusiaan. Kenapa nggak Bapak lapor aja ke polisi biar diurus kayak mana sepantasnya, dia manusia, dia bukan kucing Pak gitu. Kalau kucing Bapak campakkan oke lah, itu pun kayaknya nggak berkekucingan gitu kan, berkebinatang. Kalau manusia kan berperi kemanusiaan, ini berperi kebinatangan ini. Mentang-mentang Bapak nggak binatang ya janganlah tidak berperi kebinatangan katanya. Ada rasa kasih sayang juga lah sama kucing, jangan dicampakkan kayak gitu, ya ditanam. Kucing mati aja ditanam, masa orang mati Bapak buang di tempat sampah gitu. Kalau kita kan bilangnya gini, lebih mulia kucing soalnya Pak daripada orang yang kafir murtad kayak gini. Itu kan menyangkut akidah. Kalau kemanusiaan nggak menyangkut akidah. Jadi mereka apapun ceritanya kita bilang mereka itu berdasarkan kemanusiaan. Nggak layak lah. Perkara beda agama itu masalahnya lain Pak. Tapi kan dia manusia, dia keturunan Nabi Adam katanya pula lagi. Nggak sepantasnya Bapak perlakukan seperti itu. Ya udah. Ya kita pun nggak boleh juga lah. Maksud nggak boleh di sini bukan pandangan agama, artinya secara kemanusiaan tadi. Jadi nyawa orang yang nggak sholat itu nggak dipertimbangkan. Umpama dia haus, kita ada air, kita pakai untuk wudhu, mengakibatkan habis air, akhirnya dia mati, nggak berdosa kita. Nggak berdosa, karena dia ninggalin sholat.
Nah, sampai segitunya coba. Nah, nyawanya tidak muhtaram. Tapi ilmunya gitu. Kalau kenyataannya kira-kira kita kasih minum nggak tuh? Kasih minum nggak? Kalau praktek di lapangan nggak tega juga ya. Nah, ya udahlah, nah, pakai diminum dia lah. Hanya karena diminum habis, nggak ada lah untuk wudhu kita. Ya udah kita pun tayamum. Tapi kalau kita mau betul-betul ngamalkan ini, biarin aja, nyawanya nggak dihormati, mati lah kau situ. Lebih bagus air ini untuk wudhu aku daripada untuk minum kau. Walaupun kau mati itu entah urusan kau lah sama Tuhan itu. Ya, baik. Jadi orang yang nggak sholat nyawanya nggak dihormati. Az-zani al-muhson. Nah, penzina, zinanya zina muhson. Apa itu zina muhson? Alladzi wati'a fi nikahin sahihin summa zana. Seorang yang telah berhubungan suami istri dengan pernikahan yang sah. Berarti dia punya istri atau punya suami, sah nikahnya. Setelah dia pernah menikah dan pernah campur setelah nikah, lalu dia berbuat zina, itu muhsan itu. Hukuman bagi orang yang melakukan zina, dia muhsan, udah pernah nikah, udah pernah campur di dalam pernikahan yang sah. Hukumannya rajam. Hukuman rajam itu ditanam separuh badannya. Seginilah. Supaya dia jangan gerak-gerak, nggak bisa gerak, ditanam. Tinggal kepalanya doang. Nah, kepalanya itu dilempar pakai batu sampai mati. Sebelum mati jangan berhenti ngelemparin. Maka hukum rajam ini pasti mati. Karena kalau belum mati lemparannya terus. Ya, kalau algojo yang lempar batu koral segini, kira-kira berapa kali lemparan itu dia nggak ngelepar lagi terus diam? Nah, berapa lemparan? 3 kayaknya udah lah itu ya. Jangan jarak jauh, jarak yang duar pecah kepalanya. Gini. Antam kali, 3 kali mungkin udah diem dia. Nggak gerak lagi dah, mati. Begitu. Jadi kan orang hukuman rajam itu pasti mati. Beda kalau dia belum pernah campur di dalam pernikahannya, masih lajang, masih gadis, belum nikah, lantas melakukan zina. Nah, hukumannya nggak dirajam, dijilid 100 kali, cambuk. Jildun itu kan kulit, kulit kering itu dipintal, jadi cambuk. Nah, itu libaskan. Kulpas nggak itu? Kulpas lah 100 kali. Ya, yang nyambuk jangan kayak saya lah, tenaganya nggak pala kuat. Walguju itu nyambuk sekali, 10 kali cambuk udah kelupas 100 embat terus, nggak berhenti. Kalaupun dia mati ya mati, kalaupun hidup ya hidup. Umpama masih hidup, campakkan dia radius 90 km, nggak boleh deket, dibuang dia dari kampung itu. Kenapa kok dibuang? Ya, supaya masyarakat itu memang ngerasain macam yang dibilang Allah. La taqrabuz zina fa innahu fahisyah. Jangan dekati zina karena zina perbuatan yang sangat keji. Sehingga karena saking kejinya nggak layak orang berzina tinggal di kampung ini. Usir dia. Tapi diusir setelah dicambuk. Nah, usir dari sini, nggak boleh tinggal di sini. Radius 90 km. Kalau dia balik lagi, usir lagi. Nah, gitu. Selama 1 tahun atau 2 tahun gitulah, usir dia. Nah,
Jadi kan muncul kesan memang nih perbuatan keji betul ini. Sampai-sampai orang yang berzina nggak layak tinggal di sini. Wah. Kalau sekarang kan udah dianggap wajar-wajar ya. Masih diakui haramnya, tapi ya cemana lah anak sekarang. Wong nggak anak si Polan aja, anak si Polan. Nah gitu-gitu udah ngiranya. Nah, hukumannya sekarang malah enak, dinikahkan. Iya, dinikahkan. Ya, bukan dicambuk, dinikahkan. Nah, jadi kalau hukum dijilid masih ada kemungkinan hidup nggak? Masih. Tapi kalau rajam pasti mati. Nah, ini nggak diberlakukan hukum rajam karena memang nggak ada undang-undangnya. Tapi dia udah pernah melakukan zina, yang sudah pernah menikah ini. Lantas dia bersama dengan kita bepergian, stok dia habis airnya. Kita masih banyak. Kita wudu. Tapi kalau kita wudu air ini habis, dia nggak dapat minum, mati dia nanti nih. Biarin mati nggak apa-apa, pakai aja wudu. Nggak berdosa kita pakai wudu walaupun dia mati akibatnya. Kenapa? Karena nyawa dia tidak dihormati. Kenapa nggak dihormati? Ya memang pantasnya kalau berjalan hukum Islam itu dia mati kok. Jadi dia dianggap udah kayak bangkai aja nih, bangkai jalan ini. Umpama hukum Islam itu dilaksanakan, dia udah dipenggal duluan ini, udah dilemparin, udah mati dia. Cuma kalau sekarang masih hidup, ya hukum itu belum berlaku, ya masih hidup lah. Maka oleh karena itu ada nyawanya, dia dihukumkan macam nggak ada nyawa. Jadi nggak dihormati, biar aja lah. Kalaupun dia mati ya, nggak pun karena ini seharusnya memang udah mati dia, dilempar. Tragis lagi matinya pakai batu karena dia zina muhsan. Seginilah dulu, nanti akan datang yang ketiga. Ada 6 itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'ani syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.